melaksanakan kewajibannya tanpa sosok ibu gitu ya. Tapi sudah dilakukan sama pria ini juga. Dan pertanyaan untuk hari ini Habib aku izin ya. Boleh gak kalau kita bernazar diwakilkan orang lain? Ketika mungkin orang yang bernazar itu sudah meninggal Habib. Silakan Habib Usman. Ya akhir awal Mas Soni, Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamahu wa ma lizalimina min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, yang kamu niatkan dengan nazar, dilapaskan saya bernazar untuk A, B, C, D, F, G dan lain sebagainya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada nazarmu. Orang yang bernazar kemudian meninggal dunia. Jadi orang yang menazar kemudian dia meninggal dunia dan belum memenuhi daripada nazarnya, maka ahli warisnya harus memenuhi daripada nazar orang tua tersebut. Misalkan contoh, orang tua yang mengatakan, kalau misalkan saya dapat rizki 100 juta rupiah, ya kan, 100 juta rupiah, maka saya akan bernazar untuk mensodakohkannya 10 juta. Maka ketika dapat 100 juta, 5 jam kemudian meninggal. Berarti kan belum dikeluarkan 10 juta tersebut. Ya. Maka ahli warisnya mengeluarkan 10 juta dan 100 juta dikeluarkan 2,5% untuk bayar zakat. Terus ada lagi yang mengatakan, saya punya orang tua dia nazar. Nazarnya belum pernah dilaksanakan, mau puasa 7 hari berturut-turut. Ya kan? Kalau nazar tuh jangan nyusahin. Ini bikin ribet. Akhirnya ahli warisnya ribet. Ya kan? Ada juga orang nazar, ini lebih ribet lagi. Ini super ribet. Ya Allah, kalau saya jodoh dapat istri yang cantik, yang soleha, yang bertakwa kepada Allah, hartanya banyak. Wah, misalkan kan, hartanya banyak, baik, sayang, cinta sama saya, maka saya akan ketika nikah, ijab kabul, saya berpuasa sebulan berturut-turut. Ya Allah. Ya kan? Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW tentang nazar ibunya tersebut yang belum dipenuhi ketika meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, penuhilah nazarmu ibumu dan tunaikanlah daripada nazar ibumu dan kerjakanlah. Misalkan ada seorang ibu yang bernazar, kalau misalkan seandainya anaknya lulus sekolahnya, atau anaknya wisuda, atau anaknya sarjana, saya akan berangkat umroh. Tapi belum jadi wisuda, dia udah berangkat umroh, maka ditunaikanlah daripada nazarnya terhadap anaknya tersebut. Jadi orang tua sekali lagi, janganlah bernazar ketika nazar tersebut menyulitkan daripada ahli warisnya. Lebih baik kalian berkata-kata yang baik, berkalimat yang baik, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan dikabulkan doa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang khusyuk, minta sama Allah, jangan bernazar yang bisa membahayakan atau membuat permasalahan dalam ahli warismu. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya ahli warisnya yang pertama bisa jadi dia nggak mampu, bisa jadi dia nggak bisa memenuhinya, bisa jadi anaknya bukan anak yang soleh soleha, yang mencuekkan orang tuanya. Orang tua saya ini yang nazar, orang tua saya ini yang menjadikan sebuah perjanjian kepada Allah, kan saya enggak. Ya kan, ahli warisnya warisannya mau dapat, tapi nazarnya nggak mau diambil. Aduh. Ya kan? Iya. Inilah yang berbahaya. Atau misalkan orang tua saya bernazar, saya akan menyadokohkan harta saya 150 juta, warisannya cuma 200 juta. Nah, habis nanti ya. Yang lainnya nggak tercukupi gitu ya. Baik, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Berarti jangan bernazar yang menyulitkan ya. Kalau kata Habib, lebih baik kita dekat sama Allah, berdoa, minta sama Allah, bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Datang-datang dari Cirebon ke Jakarta ya. Ke Islam itu indah, pasti banyak yang mau ditanyain dong. Setuju ya? Yuk aku kasih kesempatan deh. Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja untuk yang pertama sebelah kiri saya dulu ya. Saya pilih ya yang mau nanya ya. Yang di atas izin ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Oke. Namanya siapa sih? Dari mana datangnya sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Watma dari Cirebon. Tepuk tangan untuk Ibu Watma yuk, biar semangat. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya. Ustadz Maulana, ada yang bilang bernajar itu ciri-ciri orang pelit. Berarti jika kita pelit sama aja dengan najar itu dosa kan? Tergolong orang pelit. Tergolong orang pelit. Iya. Selesai dulu. Iya, itu aja Bu pertanyaannya. Iya, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga emang senang duduk berdiri dia. Apa? Ambil dulu mic-nya. Oh iya, takut nanti nanya lagi ya. Ya udah, terima kasih ya Bu. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah. Ketahuilah tidak dilakukan nasar itu kecuali orang pelit. Kenapa dikategorikan orang yang bernasar itu pelit? Kenapa? Karena nanti dia dapat imbalan, ada keinginan baru melakukan ibadah. Ngapain? Bagus tadi yang disampaikan oleh Habib, lebih bagus kita ibadah. Banyak berdoa, banyak bersikir, banyak berbuat kebaikan daripada kita iming-imingin. Kalau bernasar itu sebenarnya diiming-imingin Allah. Diiming-imingin Allah. Kalau saya nanti berhasil, saya akan puasa. Oh berarti kau puasa kalau kamu dapat keinginanmu. Nah, makanya dikategorikan orang pelit. Sehingga mohon izin tanpa menggurui. Ketika dia melakukan amalan itu yang dinasarkan, dia terpaksa melakukannya. Saya puasa ini 3 hari gara-gara saya sudah bernasar. Itu berarti dia baru melakukannya karena terpaksa. Maka jangan suka bernasar karena merepotkan. Lebih acara syukuran, lebih acara baca doa, ibadah perbanyak. Tanpa harus bernasar. Kalau memang mau bernasar, sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada. Anak saja, ini ya, anak saja kita janjikan sesuatu, kecewa nanti dia. Lebih bagus disiapkan dulu, baru kita janjikan. Apalagi yang dikategorikan yang namanya nazar. Maka bernasarlah yang sewajarnya. Yang bisa kita lakukan, yang tidak menyulitkan diri. Dan kalau bisa tidak usahlah bernasar. Karena nasar itu dilakukan hanya orang pelit. Karena dia menjanjikan sesuatu. Nanti dia dapat ya keinginannya, baru dia melakukan ibadah. Lalu ketika dia melakukannya, dia terpaksa melakukannya. Itulah dikategorikan orang yang bernasar itu dimasukkan dalam golongan orang pelit. Jadi orang pelit bernasar, bukan begitu. Nasar itu orang yang bernasar hanya dilakukan oleh orang pelit. Tapi bukan berarti orang pelit itu bernasar. Tidak begitu. Jadi artinya gini, sesuatu yang terpaksa melakukannya. Mohon maaf tanpa menggurui, ayo kita perbaiki ibadah kita. Karena kalau kita kuat ibadah, lakukan yang wajib dan sunnah. Atau yang diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak sanggup, yang semampunya saja. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menyulitkan kita, sesuai kemampuan kita saja. Jangan mempersulit diri. Ya Bu ya. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Kita lanjut ya, saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya nih. Kok mukanya tegang semua, ini takut disuruh nanya, apa banyak pikiran. Ibu ceria sekali, Masya Allah. Ibu aja deh nanya. Namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Cirebon. Tepuk tangan untuk Ibu Iin. Pertanyaan saya ditujukan dengan Ustadz Sam. Oh, Boleh Ustadz Sam? Boleh dong, pasti. Mau nanya apa sih? Boleh Tanya Bu. begini ya. Iya. Bagaimana hukumannya untuk seseorang yang sengaja atau melupakan tidak melaksanakan nazarnya? Begitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz, hukumannya apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku ini belakang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Al-Qur'an surah Al-Insan. Kita mulai daripada ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Kita membaca bagian daripada surah Al-Insan yang kita mulai daripada ayat 7 yang membahas tentang nazar. Apa terjemahannya? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar. Jadi orang yang memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka takut azabnya dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka hendak menipu Allah. Orang yang sengaja tidak melaksanakan janjinya sendiri, itu sama saja dia berusaha menipu Allah. Lah kan bukan Allah yang mewajibkan Anda puasa. Yang Anda nazarkan itu bukan kewajiban dari Allah, tapi Anda sendiri yang mewajibkan diri Anda. Kalau saya lulus, saya puasa 30 hari. Allah tidak suruh Anda puasa 30 hari. Anda sendiri yang mewajibkan bagi diri. Kalau anak saya lulus, saya sedekah 10 juta. Allah tidak pernah minta 10 juta itu. Anda sendiri yang menganggap diri Anda sanggup melakukannya. Berarti setelah dia berjanji, setelah dia bernazar, lalu sengaja untuk melupakan, bahkan dia tak acuh dengan janjinya tersebut, sama saja dia berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang kami bacakan tadi adalah tentang orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan memenuhi nadarnya sehingga Allah membalasnya dengan surga. Berarti kebalikannya. Apa hukumannya bagi orang yang sengaja meninggalkannya? Kalau yang melaksanakannya dapat surga, berarti yang tidak melaksanakannya dengan sengaja padahal dia mampu akan mendapat sebaliknya dari surga. Apa kebalikan dari surga, Bu? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia dengan sengaja mempermainkan janji. Janji kepada manusia saja malu kita. Kalau kita bertemu dengan manusia yang pernah kita janjiin lalu kita berusaha mengingkarinya ataupun kita sengaja mengingkarinya, apalagi ini janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melupakan janjinya kepada Allah, maka Allah akan membuat dia lupa pada dirinya sendiri. Lupa pada dirinya sendiri maksudnya bagaimana? Orang yang lupa pada dirinya sendiri bukan lupa ingatan, lupa nama, lupa rumah, lupa ini. Bukan. Orang yang melupakan dirinya sendiri itu lupa kepada ruhnya sendiri. Sehingga sholat ndak enak, sholat ndak khusyuk, mau puasa berat banget, mau sedekah rasanya gede banget. Padahal untuk jajan itu adalah uang yang sedikit. Tapi untuk sedekah dia berat banget mengeluarkannya. Itu menjadi orang yang sudah lupa pada ruhaniyahnya sendiri. Ini sangat berbahaya. Apa ya Bu yang kita akan rasakan kalau sholat aja udah gak nyaman? Apa kenikmatan yang akan kita rasakan kalau ngaji aja nggak nyaman? Kenikmatan apa kira-kira yang akan didapatkan bagi orang yang duduk setengah jam di majelis taklim udah nggak nyaman? Padahal kalau duduk di tempat bukan majelis taklim, duduk di tempat yang tidak bermanfaat, justru dia tahan berjam-jam di sana. Dia lebih nikmat di tempat yang tidak baik dibandingkan berada di dalam masjid. Itu adalah contoh orang yang dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan lupa masalah ingatan, tapi lupa masalah spiritual. Kenapa? Dia berusaha menipu Allah. Dia berusaha untuk melupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali diingatkan tadi bahwasanya jangan menjadi orang yang pelit. Ketika engkau bernazar berarti engkau adalah orang yang pelit. Kenapa? Allah sebenarnya enggak suruh kok. Engkau sendiri yang mewajibkan bagi dirimu. Maka berusahalah untuk menunaikannya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tepuk tangannya untuk Ustadz Syam. Terima Itu kasih baru untuk jawabannya. hukuman dunia. Itu baru dunia ya, belum lagi nanti di akhirat ya Ustadz ya. Subhanallah. Semoga terjawab ya ibu yang sudah bertanya ya, Masya Allah. Siapa lagi ya? Ibu kedinginan Bu? Iya.
Sama saya juga. Ibu nanya nggak apa-apa ya? Ya silakan. Berdiri namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimi dari Majelis Taklim Baitur Rahman Cirebon. Tepuk tangannya dulu untuk Ibu Suhaimi. Masya Allah, semangat sekali, bagus Bu. Saya mau tanya kepada Ustadz Habib. Oh sama Ustadz Habib Ya. katanya mau nanya. Ya. Sebenarnya jika nazar itu kita tidak bisa sanggup melaksanakannya, bisa enggak nazar itu untuk digantikannya, dan tata caranya itu bagaimana? Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib untuk jawabannya Habib. Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jika nazar yang diucapkan atau dikatakan dengan kalimatnya atau dituangkan dengan kalimatnya mampu untuk ditunaikan, maka wajib untuk dikerjakannya. Dan apabila nazar yang diucapkan ataupun yang dilapazkan tidak sanggup untuk dikerjakannya, maka boleh dia tidak melakukannya ataupun tidak dikerjakannya. Tapi ada kafarat di dalamnya. Seperti contoh, saya kalau misalkan seandainya nih, Allah kasih rezeki saya 150 juta. Saya akan berangkat haji jalan kaki. Nah, ada juga yang berkata dengan kalimatnya, kalau misalkan saya lulus dengan hasil yang terbaik, saya akan jalan dari Sabang sampai Merauke. Kan gak mungkin juga. Hal yang tidak mungkin dia kerjakan, hal yang sulit dia kerjakan atau hal yang sulit untuk dia lakukan, maka dia boleh tidak mengerjakannya. Boleh dia menggantinya kalau misalkan dia tidak mampu untuk menjalankannya. Kalau misalkan saya nikah dengan dia, saya akan seberangi Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Wah, ini Jauh lebih stres banget. lagi nih orang. Nah, maka oleh karena itu, janganlah kalian bernazar dengan nazar yang kalian tidak mungkin sanggup untuk menjalankannya. Maka ketika kalian tidak sanggup untuk menjalankannya, maka terkena kafarah. Apa sih kafarahnya? Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang. Jadi kalau misalkan kita kena kafarah, kita kasih makan 10 anak yatim, 10 fakir atau 10 miskin, maka gugurlah daripada kafarah tersebut. Atau kita memberi pakaian kepada 10 fakir ataupun 10 miskin. Itu yang kedua. Misalkan kita punya baju, ya kan, jangan yang jelek-jelek dikasih. Orang ini rata-rata kalau yang udah gak enak dikasih orang. Kalau yang masih bagus disimpan. Yang masih kelihatan mewah, apalagi mewah, gak mungkin dikasih ke orang. Dikasih yang terburuk, disimpan yang terbaik. Padahal yang paling bagus adalah berikan yang terbaik yang kau miliki, sehingga Allah berikan keberkahan yang tidak tara, dan Allah ganti berpuluh-puluh kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Kalau berani, ya kan? Kalau berani. Kalau kalian takut miskin, kalian bakhil, kalian pelit, gak mungkin kalian bisa mengeluarkan harta tersebut. Karena apa? Karena syaitan mengganggu pikiran kita, akhirnya takut miskin, takut gak bisa kebeli lagi, takut ini, takut itu. Harta ditumpuk-tumpukin, bermegah-megahan, ini yang celaka. Yang kedua adalah, kalau misalkan dia mau menebus kafarahnya, dia gak mau ngasih makan 10 fakir miskin, ataupun yatim dan lain sebagainya, dia kasih 10 pakaiannya untuk kepada 10 orang, fakir ataupun miskin. Gak ada rezeki juga, gak mau dikasih keluarin. Berarti dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau zaman sekarang kan gak ada budak, gak mungkin merdekakan budak. Jadi langsung diloncat, yakni apa? Yakni memberikan berpuasa, jadi berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi berpuasa, ya Allah saya nazar, saya tidak bisa melakukan nazar saya bertobat, minta ampunan kepadamu ya Allah. Saya berjanji, janji saya dusta, nazar saya palsu. Ya Rabb, ampunilah dosa saya. Karena Engkau lah Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Tuhan kami, Engkau penolong kami. Dan aku meminta ampunan kepadamu ya Allah. Kami berharap ridho dan ampunanmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi puasa selama 3 hari berturut-turut, dia puasa untuk menghilangkan daripada kafarah tersebut atau hukuman tersebut. Dan akhirnya Allah memberikan ridho kepadanya. Kalau misalkan dia gak mampu 3 hari berturut-turut, maka ada penjelasan daripada ulama bahwasanya boleh 3 hari.
Ya kan, kalau 3 hari, tapi yang bagus adalah 3 hari berturut-turut. Kalau misalkan nggak mampu juga, Gimana Bib? ahli warisnya lagi dong. Ya, kasihan lagi dong. Terima kasih ya Bib, untuk penjelasannya. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah. Ibu Kepala Sekolah, makasih udah nanya ya. Ibu Guru Olahraga nanti ya. Siapa? Ya Allah, lagi syuting. Bu, kenapa Bu bisik-bisik mau ngapain? Ini kan kita lagi syuting. Gibah ya? Enggak. Ketawa-tawa lagi. Kenapa? Ibu kenapa? Coba kenapa jelasin bisik-bisik berdua-duaan tadi? Apa? Coba jelasin. Bernajar selain kepada Allah. Karena saya pernah lihat ada orang yang bernajar kepada suaminya atau kepada orang lain. Bagaimana Ustadz? Ibu kembar ya? Mau tahu? Bernasar selain pada Allah. Kaget saya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Iya. Jamaah. Alhamdulillah. Jangan nazar, nanti nyasar.